terutama yang akhir-akhir ini banyak yang menyoroti ya pengadaan sapi kurban Presiden Republik Indonesia yang jumlahnya ya cukup besar, yaitu 1.000 lebih kalau tidak salah ya 1.098. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin memulai penjelasan saya bahwa sejak awal Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden, apalagi ini terkait masalah rakyat, terkait masalah umat, terkait dengan masalah bangsa. Dan oleh karena itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kondisi seperti itu, maka Golkar harus pasang badan ya untuk membela apapun yang dilakukan oleh Presiden di dalam kebijakannya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat. Apalagi setelah kita melakukan kajian bahwa ternyata secara historis dari sisi kesinambungan kebijakan-kebijakan yang ada, bahwa penggunaan Bampres bukan kali ini memang sudah dilakukan ya dari waktu ke waktu, ada Bampres, bantuan Presiden dan lain sebagainya, dan saya kira ini tidak ada yang dilanggar. Demikian juga kajian yang kita lakukan bahwa penggunaan APBN juga tidak ada yang dilanggar. Dan yang terakhir saya kira ada semacam fatwa ya dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan misalkan ini adalah hewan kurban, itu enggak ada masalah. Bahkan di situ dikatakan itu dianalogkan, misalkan kata-kata Majelis Ulama itu sama dengan Baitul Mal, penggunaan Baitul Mal dan lain-lain sebagainya. Dan tentu yang muncul di situ adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah kepala negara, ya adalah pemerintahan dan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan disebut nama Presiden, saya kira itu adalah wajar karena memang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan adalah Presiden. Nah, oleh karena itu maka kami ingin menyatakan bahwa sedikit pun tidak ada keraguan dari Partai Golkar bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan untuk kepentingan umat. Karena ini adalah momentum Idul Adha, sama sekali kita tidak ada keraguan sedikit pun bagi kebijakan itu. Dan karena itu sekali lagi Bung Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada saya, Golkar harus pasang badan untuk membela kebijakan-kebijakan itu. Nah itu saya kira yang disampaikan terkait dengan ini, sehingga ya kita akan siap melakukan dialog siapapun misalkan yang ingin mempertanyakan masalah-masalah ini, karena tentu kita juga tidak ingin masyarakat terpaksa menerima, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan. Dengan pengetahuan itu maka timbul kesadaran dan semakin yakin terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo memang harus kita dukung sepenuhnya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan adalah diinspirasi oleh nasionalisme, patriotisme, dan ideologi dan falsafah bangsa Pancasila, yaitu kepemimpinan yang ada adalah kepemimpinan semata-mata untuk bangsa, untuk rakyat, dan untuk umat dalam momentum seperti sekarang ini. Saya kira itu yang perlu sampaikan terkait dengan ini. Oke, baik, terima kasih. Penjelasannya gampang. Presiden dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Dan karena itu tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, ya tanggung jawab sebagai pemimpin juga harus berbuat untuk rakyat. Yang salah kalau Pak Prabowo tidak berbuat untuk rakyat. Kalau berbuat untuk rakyat, dan memang itu tanggung jawab, itu bagian daripada pelaksanaan amanah.
Dan itulah sebabnya maka Pak Prabowo mengatakan bahwa kita dipilih oleh rakyat. Rakyat telah memilih kita. Rakyat telah memberikan amanah kepada kita. Amanah rakyat apa? Untuk mewujudkan tujuan proklamasi. Apa tujuan proklamasi itu? Adalah salah satu di antaranya adalah mensejahterakan rakyat. Pertanyaan saya, apa yang salah di sini misalkan kalau menggunakan APBN dan itu tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar untuk membeli sapi dan ini untuk rakyat. Apa yang salah? Dilihat dari sisi syar'i sudah ada juga fatwa Majelis Ulama. Dilihat dari aturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Dilihat dari kepentingan rakyat, sekarang rakyat butuh. Nah kemudian ini juga merupakan implementasi secara konsisten tentang konsep solidaritas sosial, kebersamaan, kegotong royongan, menyatunya pemimpin dengan rakyatnya. Instrumennya apa? Program. Instrumennya apa? Kebijakan. Kebijakan yang real adalah sapi itu. Karena momentum Idul Adha. Tentu juga nanti momentum-momentum lain lagi misalkan. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah karena itu kalau dikatakan bahwa ini ada politisasi, kalau begitu Presiden nggak usah berbuat apa-apa dong. Karena semua yang kebijakan yang dilakukan selalu dikaitkan untuk kepentingan 2029. Wah itu saya kira kalaupun misalkan seperti itu dan rakyat mau memilih lagi kan sah-sah saja. Yang penting hari ini, periode ini, Partai Golkar atas instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, apapun kebijakan Presiden, ya sebagai implementasi dari amanah tanggung jawab karena dipilih oleh rakyat dan orientasinya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan umat, maka Golkar harus berada pada bagian terdepan. Istilahnya Ketua Umum pasang badan untuk kebijakan itu, untuk rakyat hakikatnya, untuk umat hakikatnya. Saya kira jelas. Ya jadi ya silakan. Tapi yang menarik juga. Ya itulah saya tak tahu karena saya tidak mendengarin sendiri, tetapi saya punya keyakinan sekali lagi hakul yakin. Ya, jadi kata hakul yakin, ainul yakin Partai Golkar bukan karena Pak Prabowo adalah salah satu tokoh Golkar ya yang sekarang ini ada partainya, tetapi kita yakin betul bahwa Pak Prabowo sekarang ini tidak berpikir dirinya sendiri ya, tetapi Pak Prabowo mengambil langkah-langkah betul-betul diinspirasi oleh idealisme, dan idealisme dia untuk rakyat Indonesia diinspirasi oleh ideologi dan falsafah Pancasila. Dan saya kira kita mengikuti langkah-langkah Pak Prabowo, dan karena itu bagi Partai Golkar kita menghargai Pak Prabowo, bahwa kita bersyukur ada pemimpin seperti Pak Prabowo. Dan ini kan ada kadang-kadang agak keliru. Apakah kita butuh Pak Prabowo atau Pak Prabowo butuh kepada komentar-komentar itu? Sejatinya kalau kita ingin jujur, utamanya Partai Golkar, kita butuh Pak Prabowo untuk memimpin bangsa hari ini dan sudah menyatakan mewakafkan diri untuk rakyat Indonesia. Dia tidak mikir lagi, berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti rakyat mau pilih lagi, ya silakan rakyat. Dilihat dari sini. Kalau nanti mengatakan rakyat akan memilih lagi, ya jangan disalahkan Pak Prabowo dong. Itu adalah barokah dari sebuah pelaksanaan amanah di mana program-programnya sesuai dengan kebutuhan rakyat. Mesti cara berpikir kita begitu. Sekarang ini kan seakan-akan Pak Prabowo butuh begini, butuh dukungan. Pak Prabowo tidak perlu butuh dukungan lagi sekarang terkait dengan itu. Tapi Pak Prabowo dituntut melaksanakan amanah rakyat. Untuk apa? Melaksanakan program. Program untuk apa? Untuk rakyat. Persoalan rakyat nanti mau dukung lagi, itu barokah dari sebuah pelaksanaan amanah. Itu cara melihatnya. Jangan melihat Pak Prabowo masih mau 2 kali lagi. Pak Prabowo sudah ada pernyataannya, tidak mau juga jadi 2 kali kalau tidak sukses. Kalau sukses lalu didukung lagi, itu namanya barokah. Dan kita butuh, bukan Pak Prabowo butuh gitu. Butuh gitu loh, mesti cara berpikirnya begitu. Oke. Kan begini, memang kan kadang-kadang persoalan kita di Republik ini kadang-kadang bukan substansi program, tapi kadang-kadang cara pelaksanaan.
Kalau substansinya saya kira kita semua paham. Ya, tinggal caranya seperti itu. Kalau caranya, ayo mari dibicarakan bareng, nggak ada masalah. Dan Pak Prabowo saya kira nggak ada masalah. Tetapi begitu disoroti substansi program, bahwa perlu ada program untuk rakyat, untuk bangsa, untuk umat pada momentum keagamaan tertentu, harus. Cara pelaksananya bagaimana? Nah ini, ya itu bisa saja dibicarain dong. Apakah sejak awal dari apa dan lain-lain sebagainya? Ya sama aja misalkan ada bencana, tidak boleh dong direncanain nanti. Berarti kita merencanakan, itu beda ya, beda. Tetapi kan ada, dan di situ sudah diperlukan kepemimpinan. Dan Pak Prabowo sangat sensitif terhadap masalah ini. Ada kepekaan sosial Pak Prabowo. Itu yang harus kita pahami gitu ya. Jadi jangan, wah ini ada begini. Nah, karena itu saya ingin mengatakan begini. Bagi kita semua, bukan berarti saya memahami Pak Prabowo lebih utuh, tidak. Tetapi paling tidak dalam beberapa proses politik Pak Prabowo saya ikuti. Baik di Golkar, ya ketika tahun 2004 saya dampingin. Kemudian koalisi 2014 saya ketua koalisinya. Dan beberapa saya paham beliau. Beliau sekarang ini dengan semangat juang yang ada, diinspirasi oleh ideologi dan falsafah Pancasila, betul-betul muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Motivasi ideologis untuk melaksanakan pikirannya untuk kepentingan rakyat. Bukan lagi kekuasaan. Tetapi untuk melaksanakan pikiran-pikiran, dan saya kira teman-teman wartawan masih hafal juga, bagaimana sebelum beliau jadi, itu kan ada buku yang ditulis, Indonesia Paradok kan ada. Nah ini kan bagaimana supaya Indonesia ke depan, paradok-paradok ini hilang. Sumber daya alamnya besar tapi miskin. Ini kan paradok. Maka menghilangkan itu ada kebijakan-kebijakan. Ya kan? Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Prabowo yang kita pahami adalah ada yang mendasar dan ada yang mendesak. Yang mendasar itulah tadi ini, bagaimana misalkan bahwa rakyat ini tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek. Bagaimana pembangunan didorong ke desa dengan mencoba mengembangkan hilirisasi, melibatkan seluruh yang ada di sekitar sumber daya itu. Ini kan semua yang harus kita lihat. Ini yang mendasar. Yang mendesak memang ada kebutuhan-kebutuhan. Misalkan seperti apa? Ingin bayar sekolah, ingin apa. Ini kan ada yang mendesak dan mendasar. Jadi ini saya kira yang memang perlu kita lihat. Ya, dan sekali lagi, mungkin ada baiknya kalau kita ingin memberikan respon, sebaiknya kita mencoba melihat secara utuh Pak Prabowo itu. Sehingga kalau kita melihat secara utuh, tidak lagi kita menyamakan dengan yang lain. Ada juga mungkin pemimpin yang lain memang ambisinya. Ada juga yang memang karena punya idealisme. Kan ini yang harus kita lihat. Nah, Pak Prabowo kita lihat di sini gitu loh. Bukan lagi mau berkuasa, tetapi bagaimana pikiran-pikiran yang ada dalam apa yang dikonsepkan selama ini dan termasuk di dalam Indonesia Paradok itu dapat misalkan diwujudkan melalui program-program nyata. Itu yang dibuat Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo, ya udah kita maju, yang penting kita punya keyakinan bahwa program ini apabila kita laksanakan, kita memiliki keyakinan Indonesia ke depan akan semakin baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan. Secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang APBN tahun 2026 juga memberikan ruang
anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres, atau Banmaspres melalui Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Hal ini bukan hanya sekedar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil dan peternak sapi lokal dan masyarakat. Terkait adanya masyarakat yang mempertanyakan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya Islam. Kalau Pak Prabowo membantu hewan kurban terhadap umat Islam, bagaimana dengan umat agama lainnya? Tentu kita sudah tahu, pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan, berbagai kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Ya, kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain, itu nggak ada masalah ya. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu ya. Karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya Idul Fitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat ya kan. Nah, untuk Idul Adha ini pasangannya adalah protein hewani. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging ya. Makanya itu kalau ada orang lain termasuk juga non-muslim ingin melakukan kontribusi bersamaan dengan Idul Adha ini, mungkin mereka sadar bahwa betapa banyak orang yang membutuhkan daging tapi tidak cukup dengan hewan kurban itu, dipersilahkan non-muslim pun juga. Seperti di Istiqlal ini ada sejumlah ekor sapi dan kambing itu dari rekan-rekan kita lembaga-lembaga yang non-muslim, tapi itu kita salurkan seperti hanya zakat seperti hanya kurban. Pak, kemarin 100 miliar dipakai untuk sapi dari itu apa namanya anggarannya dari mana, terus juga itu maksudnya kurban negara atau gimana Pak? Oh, saya nggak tahu masalah itu. Tapi ya katanya gimana Pak? Katanya ada APBN Pak. Lebaran dulu ya, lebaran dulu. Saya nggak tahu. Ini lebaran dulu ya. Pak bawa sendiri mestinya. Undang-undang keuangan negara Pak, udah komunikasi belum sih Pak? Belum. Ya, lebaran dulu ya, makasih. Bapak. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati teman-teman media, teman-teman jurnalis, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkanlah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan amanah dari Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari 552 daerah
menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah, karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, sapi korban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1098 ekor sapi. Kemudian teman-teman semua, jenis-jenis sapi yang menjadi sapi korban adalah jenis sapi premium ya. Seperti Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Jadi ini sapi-sapi yang bukan saja bobotnya memang berat di atas 800 kg, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik. Teman-teman semua, bagaimana sapi ini atau dari mana sumber sapi ini? Sumber sapi ini adalah hasil koordinasi kami dari Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan dinas-dinas di daerah yang membidangi atau mengurusi peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian kami juga kerjasama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia, APPSI. Sehingga dalam hal pemenuhan sejumlah atau 1098 sapi ini bisa kami dapatkan dengan baik atas kerjasama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi korban. Selanjutnya kami juga sampaikan teman-teman semua, sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal, ya, peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat momentum ini mereka dapat jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi, karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi korban. Kemudian saat yang sama Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan ya industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. Teman-teman semua, Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi korban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing, baik melalui pemerintah daerah, melalui lembaga-lembaga yang tadi ditunjuk, maupun kepada masyarakat atau tokoh-tokoh yang dipercaya untuk menyalurkan hewan kurban Bapak Presiden.
Dan tentu saja kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu, mulai dari Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, peternak sapi, dan instansi lain yang telah mensukseskan penyediaan sapi kurban Presiden sampai nanti acara penyembelihan dan distribusi daging sapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1008. Bu Sri, Kak? Jawab aja. Kurang lebih 100 miliar. Berapa? 100 miliar. 100. Oh, oke. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Kenapa? Istiqlal berapa sih? Dari Bapak Presiden untuk korban di Masjid Istiqlal seperti biasa ada 1 sapi limousin yang bobotnya 1,3 ton. Limousin. Oh, mohon maaf saya koreksi. Yang sapi Bapak Presiden di Istiqlal itu jenis sapi simental. Bobotnya 1,3 ton. Cukup teman-teman, makasih ya. Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis. Jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja. Nanti Pak Mendu yang akan menjelaskan. Gitu ya, makasih ya teman-teman. Sukses. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.